Setelah viral di media sosial, ibu-ibu penjual sarung di Lombok, Nusa Tenggara Barat yang ternyata diketahui menguasai 3 bahasa asing sekaligus. Dari video yang beredar di media sosial, terlihat ibu penjual sarung tersebut menggunakan kemampuan berbahasa asing untuk menawarkan dagangannya. Terlihat di video, ibu tersebut tengah berjualan sarung di pantai Kuta Lombok. Ia tampak menawarkan sarung jualannya kepada turis yang sedang bersantai di pinggir pantai. Mas, sarung ya, murah mas. Oh, I'm Australian. I don't speak Indonesian. Sorry. Namun sang turis menolak dagangannya dengan alasan tak bisa berbahasa Indonesia lantaran ia merupakan warga Australia. Tak disangka, ibu itu langsung menawarkan sarungnya dengan menggunakan bahasa Inggris. Turis tersebut menolak lagi dengan menggunakan bahasa Italia, dan lagi-lagi ibu itu juga ternyata menguasai bahasa Italia. Oh, so excuse me, maybe you need something sarung maybe? Oh, io italiano, non ho capito. Ho capito, scusa, uno compro l'apparecchio, buon apprezzo. Je ne comprends pas le français. Oh, excusez-moi, le parfait. Turis itu juga kembali menolak membeli sarung dengan berbicara menggunakan bahasa Prancis dan kembali dijawab. Hal tersebut tentu membuat sang turis kaget dan berujar tak ada orang yang bisa menolak dagangan ibu tersebut karena fasih berbagai bahasa asing. So it doesn't matter how tricky you are here in Indonesia. They able to speak all the languages. Pintar sekali, very clever. Really, we give you a very special price for you. Oh maaf, saya berbahasa Indonesia. Selamat siang, bisa mungkin berminat sarung tenun, saya kasih murah. Oh, no hablo español. Español. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué está? ¿Quieres un pareo? Que bona, bonito, barato. Oh, ich sprechen Sie ein bisschen Deutsch? Is Tina. Oh, du sprechen Sie Deutsch? Who is heißt du? You cannot escape. I can't escape. So I surrender, Ibu. You win. Thank I you. will buy. Yeah. Woo! Orang Sasak number 1. Ya, turis yang berkomunikasi dengan ibu tersebut cukup kaget hingga kagum. Ia tak menyangka bahwa ibu penjual itu mahir berbahasa asing, bahkan hingga 3 bahasa sekaligus. Momen percakapan dengan ibu penjual sarung direkam oleh sang turis dan videonya diunggah ke media sosial hingga menjadi viral. Selamat sore. Oke, kenalkan teman saya. Siapa nama ibu? Actually, my name is Sandy Beach. Dan Ya, ibu? papaya. Kenapa ibu jual di sini? Because we sold that one, this is my job, right? So just why if I'm not sold these things, we cannot have a job. It's a really good thing to keep in mind that when you're sitting down at the beach and you do see ibu Yeah. that wants to sell their sarongs or their We sell necklaces here, songs, we sell some bracelets. please bear in mind that they are selling to make better there. Thank you so much, Ibu Yeah. Sandy Beach, Yeah, Ibu you're Papaya. welcome. And when you do visit Indonesia, please give because the price isn't bad. Hey, Sandy Beach price. Yeah, everything is good price, right? But here is the very good price. So, and it's on video now, so they'll show you the video for guarantee. Ibu penjual sarung di Lombok yang kuasai 3 bahasa asing ramai menuai pujian dari netizen. Bahkan ada yang berharap sang ibu dijadikan duta pedagang rakyat kecil. Menurut saya itu sangat keren ya. Yang nggak semua orang itu bisa seperti ibu ini, mampu seperti ibu ini. Tapi di sini kita bisa melihat kalau umur itu tidak membatasi kita untuk belajar apapun. Kalau kita punya tekad dan usaha. Untuk ibu, saya acungi jempol. Wow, keren banget ya. Ternyata kita punya SDM yang luar biasa di Lombok. Jadi ada penjual sarung yang bisa 3 bahasa. Wow, itu luar biasa sekali ya. Semoga bisa dilirik sama pemerintah setempat supaya bisa memajukan mungkin pariwisata untuk mungkin turis-turis ya mancanegara ataupun dalam kota, dan bisa juga mempromosiin kain ataupun budaya di sana, karena tentunya
orang yang memiliki talenta untuk berbahasa jangan sampai dilewatkan nih, jangan sampai nih kasus-kasus yang viral yang nggak terlalu penting itu lebih update, lebih terkenal daripada SDM kita yang sebenarnya tuh lebih bertalenta untuk lebih di-up lagi gitu, untuk bisa lebih dibantu dan bisa lebih bermanfaat buat diri, keluarga maupun sama sekitar. Sementara itu kebahagiaan sebagai pengantin baru masih dirasakan pasangan selebriti Pinkan Mambo dan Arya. Saat ditemui tim Gospot, Pinkan dan Arya mengurai cerita perihal kegiatannya saat menutup akhir tahun 2023 lalu. Tak bermewah-mewah, Pinkan dan Arya hanya menghabiskan waktu di apartemen bersama suami dan anak. Enggak, acara kekeluargaan aja sih. Tahun baru ini enggak, kita kemana-mana enggak pergi ke sana ke sini, enggak kemana-mana. Cukup kumpul sama kekeluargaan aja malam tahun baru semalam. Tapi tadi malam kita itu aja nyalain petasan banyak itu di depan apartemen kita. Ya cuman gitu-gitu aja, aku happy sama keluarga anak-anak. Iya, sama anak-anak. Aku anak-anaknya Pinkan. Tapi rencana habis ini mungkin kita ke rumah mamanya karena aku kan udah gak punya keluarga utuh gitu. Paling habis ini mau makan ke Sepatan gitu-gitu, bareng-bareng aja karena kan ya gitulah, simpel-simpel aja. Namun meski tengah merasa bahagia, Pinkan dan Arya nyatanya tetap saja mendapat nyinyiran dari sejumlah warganet yang menduga dan menyebut hubungan keduanya hanya settingan. Lantas apa tanggapan Pinkan dan Arya terkait hal tersebut? Benarkah Pinkan dan suami justru meraup keuntungan dari nyinyiran netizen? Kita nih sebenarnya ya, orang kan kebanyakan netizen itu bilang kan kita ini gimmick, settingan gitu kan. Ini kita buktiin kepada pemirsa semuanya di sini kalau kita ini saling mencintai, tulus, nggak ada settingan bla bla bla, ini itu hanya untuk menaikkan satu sama lain, mencari keuntungan satu sama lain gitu ya. Kayak Pinkan yang dulunya jarang muncul-muncul, tiba-tiba ada berita gitu nikah gitu kan, muncul gitu untuk nyari sensasi, untuk bisa menambahkan pundi-pundi. Enggak, itu aku nggak kayak gitu orangnya. Berdua kita emang kebetulan awal mulanya ketemu di suatu aplikasi yaitu TokTok gitu ya. Kita duet challenge, terus kita bertemu, kita dekat-dekatan, itu alami real, bukan ada niat gue pacaran sama lu, kita pansos yuk, kita settingan gitu kan, biar supaya lu untung gue untung. Aku nggak kayak gitu berdua, kita real, alami, saling mencintai. Kalaupun memang nyatanya jadi kayak gini ya kita kedepannya apa adanya ya seperti ini gitu yang kalian lihat. Kita nggak dibuat-buat. Kita nggak ada niat untuk menikah itu dengan cara biar supaya dapat brand endorse berdatangan, kita nggak kayak gitu. Tapi kita real, kalaupun ada itu rezeki seiring waktu berjalan gitu ya. Cuman itu takutnya nanti beranggapan kita menikah dengan mencari kayak brand biar endorse berdatangan, wartawan nyamperin, kita diundang di media ABCD gitu contohnya ya. Kita nggak ke situ. Kita udah bersyukur dengan apa adanya pekerjaan aja kita. Tapi kalau ada endorse ya disyukurin, bukannya kita nggak pernah mau pansos karena aku orangnya biasa aja sih gitu. Aku udah bisa makan, bisa tidur aja, aku udah seneng gitu. Ada juga ada toko singkongnya dia, maksudnya disyukurin aja lah, bukan mau endorse apa. Ya, tak peduli dengan omongan netizen, di tahun 2024 ini, Pinkan justru mengurai keinginannya untuk melakukan makeover penampilan suaminya dengan gaya Korean style, dengan tujuan agar bisa menyeimbangi tampilan Pinkan dan penampilan keduanya lebih baik di 2024. Kan kita juga mau ke Korea, ada aku belum tahu sih operasi plastik atau apa, aku juga belum tahu mau pakai plastik ember atau apa juga belum tahu. Tapi kan kita banyak makeover, ini di Indonesia dulu kita menghabiskan sponsor sih yang bayar, ya miliaran juga untuk makeover Arya. Terus kita juga ada sponsor juga, belum tahu yang pokoknya riweh lah uang-uangan mah. Kalau di Indo udah cukup ya di Indo aja gitu ya, intinya makeover dia. Terus juga kan kegiatannya kan susah karena dia bentar jualan singkong, bentar ngurusin lapak, bentar aku harus ngasih makan anak, belum lagi pembagiannya apa-apa juga. Aku kan orangnya lucu guys, aku orangnya kayak nggak terlalu butuh uang. Kita butuh uang tapi kayak nggak perlu uang. Maksudnya gini, aku kan udah bosan, udah pernah jadi artis, udah pernah jadi, aku seneng ngikutin dia jualan singkong, aku seneng gitu.
lebih kepada nikmatin hidup lah guys gitu. Jadi aku lebih senang hal-hal sederhana gitu. Ya, cukup makan aja 100.000 udah cukup sehari. Tapi hal-hal gini orang kaya belum tentu loh punya momen-momen spesial bisa menemuin suami kayak gitu-gitu. Jadi aku lebih kayak gitu. Intinya belum tahu mau kemana. Intinya gimana caranya ngerubah Arya ini jadi style ya. Maksudnya udah bagus tapi lebih keren lagi gitu. Udah bagus cuma lebih dia kan dasarnya emang udah tinggi, Kan- udah bagus, Kan di udah sini gaya. ada makeover ala-ala Korea gitu. Iya, ini kan yang sibuk kita orang kayak aku sama anak aku. Nanti rambutnya dibikin Korea karena kan Iya. Arya udah mulai ada 1-2 endorse yang masuk. Ya maksudnya jadi ya kan ada pekerjaan baru berarti kan selain TokTok. Berarti kan harus lebih baik lagi dong secara penampilan walaupun dia udah bagus gitu. Ya aku juga makeover juga harus dikurusin gitu. Harus tambah baik gitu. Saat ini kan Pinkan ini bukan Pinkan yang dulu, bukan Pinkan yang hidupnya itu boleh dibilang gemerlapan, ini tuh, karena dia ini sekarang udah jadi Pinkan yang sederhana, Pinkan yang mau nerima apa adanya, yang mau hidup susah senang dia jalanin semuanya, nggak seperti itu. Dan seperti pasangan baru lainnya, keduanya pun juga mulai memikirkan keinginan untuk memiliki anak. Arya mengurai dirinya ingin memiliki bayi lelaki dari Pinkan, lantaran di pernikahan sebelumnya Arya belum memiliki anak lelaki. Lantas apa tanggapan Pinkan terkait keinginan spesifik Arya ingin punya anak laki-laki? Sebenarnya Arya nggak siap punya anak ya Arya ya. Siap gak sih? Kayaknya dia mukanya tertekan ya. Kayaknya. Sebenarnya mah kalau pribadi aku sejujurnya ini mah nggak apa-apa kan. Gak apa-apa. Sejujurnya aku siap sih. Artinya aku punya anak. Aku karena menikah sama dia itu sama-sama bawa anak ya, gitu kan. Aku anaknya 1, dia kan 5. Dari anak aku kan sekarang 8 tahun. Cukuplah dia pengen punya adik lagi gitu kan. Maksudnya gitu. Ya kalau emang Allah berkehendak cepat aku punya keturunan, ya tapi- alhamdulillah syukur aku gas. Aku sih mainnya saya sebanyak-banyaknya. Enggak, paling enggak 10 tahun ini aku hamil terus lah. 5 tahun ini. Mau satu aja dulu lah. Laki-laki sih. Udah dia kalau udah keluar lihat mukanya lucu dia namanya nambah. Iya, Untuk karena aku cewek. punya anak cewek, jadi aku pengen Yang laki belum. ngerasain benih dari aku tuh laki-laki. Asik. Ya intinya kita kan baru-baru, namanya sejak rumah tangga itu kan pasti ada aja cobaan dan ujian. Tapi insya Allah kita lewatin bersama-sama. Apalagi 1 kita menikah, 2 sama-sama bawa anak. Ujian pun lebih berat, lebih besar. Tapi saya tahu kok setiap ada ujian itu pasti ada jalan keluarnya. Dan Allah nggak akan menguji suatu kaum di luar batas kemampuannya. Ya kita jalanin aja. Toh dia percaya sama aku percaya sama dia. Gas. Resolusi ya. Ya. Seperti itu untuk kedepannya. Kalau- aku pengen ya bahagia sama dia, punya anak, dan aku punya Dia baru bayar rumah tadi. usaha gitu. Pengen intinya kedepannya aku pengen punya usaha banyak lah gitu.